Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mantri Fun Patrol. Saat ini Mantri Fun Patrol akan menghadirkan sesuatu yang spesial buat kalian. Tapi sebelumnya, Mantri Fun Patrol ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah buat kalian semua yang merayakannya. Semoga amal ibadah puasa Anda dan kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari saya Mantri Fun Patrol. Nah, kali ini Mantri Fun Patrol akan mengajak kalian untuk ketemu dengan seorang perawat. Tapi bukan hanya seorang perawat loh, karena sekarang dia sudah menjadi YouTuber terkenal. Mau tahu siapa dia? Ikuti Mantri Fun Patrol. Nah, Sobat Mantri Fun Patrol, saat ini saya sudah berada di teman sejawat kita, seorang perawat Indonesia yang juga tinggal di Belanda. Tapi dia bukan hanya sebagai perawat loh. Beliau ini YouTuber terkenal, guys. Followernya sudah berapa, Pak? Ya, sekarang alhamdulillah sudah hampir 250.000. Wow, 250.000 guys. 1 bulan lagi pasti ngalahin Mbak Imbong ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, doakan aja. Iya. Nah guys, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, karena kita bakal ngupas-ngupas nih kenapa beliau jadi YouTuber ya. Kemudian kontennya apa sih? Terus mungkin juga ada sekilas cerita datang beliau dari kampung mana dan bisanya sampai ke Belanda. Pak U, kalau saya sih manggilnya Pak U ya. Mungkin kenalan dulu sama sobat-sobat mantri perawat nih yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ya, insya Allah ngeliat kita semua nih. Ya, halo sahabat-sahabat perawat di seluruh Indonesia dan juga di mana saja berada. Nama saya Usman. Saya kelahiran dari Pangandaran. Wow, bukan orang ini ya, Cina Bangka atau Cina. Ya, banyak orang yang menyangka katanya di YouTube itu saya orang Bangka, Cina, Kalimantan atau. Ya, karena banyak juga dilihat di komentar ini yang bilang Pau ini kembarannya siapa sih, Lee Min Ho ya? Ya, karena ibu-ibu kan yang masa-masa ini banyak suka lihat drama Korea nih. Ada yang bilang kembaran Pak SBY gitu. Oh, wow. Hati-hati ya. Asli saya Sunda, jadi banyak yang nggak percaya juga ibu-ibu di YouTube katanya kalau dibilang Sunda Pangandaran tuh nggak percaya. Oh ya. Tapi saya asli di Pangandaran. Wow, asli Pangandaran. Ibu Susi loh, tetangga loh ya. Ya, satu kota. Satu kota, wah, luar Kota biasa. sama beliau. Nah guys, ini buat saya pribadi ini Pak Usman ini merupakan perawat yang inspiratif banget gitu. Makanya beliau ya saya hadirkan, saya sengaja bersusah payah ya untuk datang ke sini. Susah payahnya kenapa? Karena ini kita kan di Belanda juga kena karantina corona Ya, kan Pak ya, lagi lockdown. Ya, dan ini baru longgar dan makanya begitu longgar saya langsung ngomongin beliau untuk datang wawancara untuk bagi-bagi informasi kepada kalian semua gitu. Nah, Pak, ini banyak yang pasti bertanya lah, kok bisa seorang perawat kemudian jadi YouTuber, dan ini bahkan ya sebagaimana yang saya bilang tadi, ini udah luar biasa, followernya udah 249.000 guys. Bisanya jadi YouTuber kenapa? Ya, awalnya itu karena dari hobi ya. Jadi kita memang kalau punya hobi itu harus disalurkan lah. Oh iya. Harus dikembangkan. Bentar. Nama channelnya apa? Oh ya, nama channelnya itu Indo Kuliner Hunter. Oke, berarti tentang masak-masak gitu ya? Ya, saya memang hobinya masak. Oke. Ya, itulah dari hobi itu akhirnya timbul inspirasi bahwa ya hobi ini kan mudah-mudahan bisa berguna bagi orang lain. Betul. Jadi saya salurkan, saya upload di YouTube resep-resep saya dan berbagi pengalaman lah, gitu kan, sharing dengan orang-orang. Dan alhamdulillah sambutannya itu lumayan luar gitu. biasa pastinya ya. Dan kalau banyak. enggak kan enggak sampai bakalan 249.000 guys. Dan memang sengaja saya spesifikasi masakannya itu memang masakan sehari-hari, masakan Indonesia gitu ya. Oke. Supaya gampang diikuti. Dan juga memang bahan-bahannya juga tidak susah di Indonesia ya untuk mencarinya, kecuali di sini ya. Di sini saya juga berusaha bagaimana bumbu-bumbunya itu, bahan-bahannya itu ya sekumplit mungkin seperti di Indonesia lah. Tapi ya kadang-kadang ada kendala 1-2 bahan yang memang susah gitu ya. Tapi kayaknya sih kalau di Belanda itu sudah relatif sangat mudah ya dibandingkan kalau misalnya di negara-negara tetangga, Belanda, Belgia, Prancis itu
Ya. Di sini udah pusatnya guys, mau cari apa aja insya Allah sebenarnya Ya. bisa lah gitu. Cuman ada beberapa mungkin yang agak sulit ya, seperti kapulaga gitu, itu memang jarang dipakai. Jengkol ya. Ya, itu jengkol gitu. Jadi ya saya kadang-kadang dari Indonesia saya bawa, kalau saya vakansi, saya bawa bumbu-bumbu. Vakansi itu liburan ya? Ya liburan ke Indonesia gitu, kalau cuti tahunan gitu. Dan saya bawa bumbu-bumbu dari sana gitu. Oke. Pak Usman kan perawat laki-laki, kok bisa sampai senang memasak? Itu dari mana runtutannya gitu? Nah itu sebetulnya ceritanya tuh dari kampung juga ya. Oke. Waktu saya masih kecil, jadi saya itu dibesarkan oleh ibu. Waktu saya umur 3 tahun, itu bapak saya sudah meninggal. Jadi sama ibu itulah saya diajarkan untuk mandiri, mencuci baju sendiri, memasak, bersih-bersih rumah, pokoknya bekerja membantu ibu lah, membantu orang tua. Dan alhamdulillah apa yang diajarkan sama ibu saya itu sampai sekarang ya berguna, terutama saya sekarang lagi merantau ya, sendiri. Jadi saya bisa masak, bisa nyuci baju sendiri, bersih-bersih rumah sendiri. Jadi itulah jasa orang tua gitu pada anaknya. Insya Allah, ini berarti keberkahan dari orang tua ini. Jadi keberkahan dari orang tua saya jalankan, dan juga ada beberapa masakan resep dari orang tua saya yang masih saya pakai. Oh, jadi memang resep turun-menurun juga. Turun-menurun juga. Jadi saya share juga di YouTube gitu. Saya bilang ini resep dari orang tua saya gitu. Jadi memang turun-temurun. Jadi kalau Belandanya sih ambachtelijk resep. Resep nenek moyang. Makanya resep juga orisinil nenek moyang. Ada nilai keberkahannya di situ, dan gak semua orang jadi tahu bisa ya. Karena ya tau lah, resep nenek moyang itu kan sesuatu yang tradisional banget gitu, yang murni lah ya. Ya. Gitu. Jadi saya itu memang menghargai ibu saya. Jadi untuk mengenang ibu saya juga, jadi saya resep itu saya bagikan juga ke orang lain. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan berguna. Ternyata banyak sambutannya yang katanya saya sudah mencoba, enak, terima kasih, semua mendoakan semoga panjang umur, sehat selalu, kemudian ditunggu video berikutnya. Nah itu juga membuat saya jadi tambah semangat gitu ya, tambah semangat. Aduh, tanpa mereka saya juga mungkin nggak ada apa-apanya gitu. Ya kita doakan juga ya, mudah-mudahan ini berkah buat Pak Usman, berkah buat ibu beliau. Amin. Dan bermanfaat insya Allah. Dan ya kita sih udah nggak ngeraguin lagi ya, kalau misalnya follower sudah sampai 250.000, itu pasti orang berarti antusiasmenya atau berarti beliau itu sudah diterima oleh masyarakat. Dan bukan hanya itu, beliau juga sudah diterima oleh YouTube. Tandanya apa? Ya tandanya dengan silver play button itu pada saat saya mencapai 100.000 subscriber, kemudian saya dapat penghargaan silver play button. Ya, alhamdulillah di situ saya merasa bahwa oh ya sekarang betul-betul saya sudah menjadi YouTuber. Waktu itu saya cuma iseng aja, jadi ya pokoknya saya melakukan sesuatu itu dengan senang hati ya. Dengan senang, dengan ikhlas gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dengan senang ikhlas untuk kemaslahatan orang lain, itu pasti nanti ketemu deh ya. Dan niat menebar kebaikan ya. Jadi ketemulah timbal baliknya gitu. Jadi ya kalau melakukan sesuatu itu ya kalau kita merawat orang sebagai perawat apa ya pokoknya ikhlas aja gitu ya. Ikhlas lillahi ta'ala, bismillah aja. Nanti rezeki dan lain-lain mah itu akan ngikut lah, itu bonusnya gitu. Jadi jangan mikirkan aduh capek itu, stres, udah nikmati aja, kita santai aja, kita lakukan lillahi ta'ala demi Allah. Semua kebaikan mudah-mudahan dicatat juga gitu untuk masa depan kalau kita kembali kan ke ilahi gitu, nanti kita ketemu lagi itu catatannya gitu. Nah ini mungkin juga ada pesan yang tersirat dari sini ya, terutama buat teman-teman perawat di Indonesia nih Pak Usman, yang sedang menghadapi situasi berat ya, menghadapi pasien corona, yang tentu kita tahu juga wabah di sana itu kan masih belum mereda lah ya. Dan apalagi ditambah katanya sih ada yang tunjangan atau gaji yang perlu dibayar para perawat di sana nih. Jadi ya mungkin tadi pesan yang tersirat dari Pak Usman ya, kalau misalnya ya
kembalinya ini ya lillahi ta'ala tadi ya Bosman. Ya, jadi kita semuanya kita serahkan aja apa yang kita kerjakan ya, dengan niat yang tulus, Bismillah gitu. Jadi nanti juga ya apa ketemu gitu. Istilahnya Allah itu nggak bakal membiarkan orang yang baik gitu, pasti ada pertolongan gitu. Sabar aja kalau memang gaji belum dibayar atau tunjangan yang macet dan lain-lain, ya kita berdoa aja. Ya, tapi ini juga mudah-mudahan pemerintah dan siapapun yang bertanggung jawab dalam masalah ini untuk segera melunasi tanggung jawab mereka ya. Ya, memang Ini itu tidak boleh membiarkan. itu memang sewajarnya seperti itu ya, kalau pemerintah itu jangan membiarkan rakyatnya gitu. Betul, Kalau karena memang dia haknya ya kalau bisa ya diberikan gitu. betul. Nah, Pak Usman, kalau saya sendiri kan juga memang sedikit-dikit lah karena keterpaksaan akhirnya bisa masak ya. Awalnya cuma masak Indomie, kemudian masak mie rebus dan masak air rebus maksud saya, dan masak-masak yang simpel-simpel yang lain. Nah, kalau Pak Usman kan dapat resepnya dari ibu ya. Jadi beliau ini sudah mandiri dari sejak umur 3 tahun, luar biasa. Nah, Pak Usman sendiri datang ke Belanda itu dari sejak tahun kapan? Waktu itu pertama kali saya datang ke Belanda tuh tahun 1995. 1995, wow. Iya, waktu itu saya pertama datang ke Nijmegen, ke rumah sakit. Rumah sakit Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Akhirnya saya mendapatkan izin tinggal permanen. Izin tinggal permanen tuh izin tinggal tetap ya. Jadi Izin tinggal tetap gitu. warga negara warga tetap lah. Warga tetap lah, tapi kewarganegaraan masih Indonesia. Cuman kita punya kartu kayak KTP gitu, KTP tinggal permanen gitu. Nah dari situ saya pakai kesempatan untuk tinggal di sini gitu, dan sambil belajar sambil bekerja gitu. Guys, tadi saya juga sempat ngikutin ketika Pak Usman ini lagi bikin konten ya. Tadi sih bikin konten apa, Pak Usman? Tadi kebetulan saya lagi buat konten bakso ya. Wow, bikin Bakso yang kenyal dan juga tanpa bahan pengawet ya, tanpa boraks, tanpa Ini yang penting ya, karena kita kan sebagai perawat kita juga harus yang sehat-sehat aja. Iya, jadi mengkampanyekan makanan yang sehat gitu. Dan lagi di setiap menu masakan saya itu tidak ada saya pakai penyedap ya. Tidak ada pakai penyedap, pakai bumbu-bumbu buatan gitu. Seperti micin atau bahan-bahan kimia lainnya. Jadi masakan saya itu gurih, enaknya itu dari bumbu-bumbu yang ada, dari bawang merah, bawang putih, gula dan garam. Itu gula garam itu sebagai pengganti mecin. Dan kayaknya yang paling penting adalah resep. Kalau orang Belanda bilang met liefde Dan juga yaitu dengan perasaan, dengan dipersiapkan dengan kasih sayang, dengan met liefde, met love gitu. Jadi itu tambah enak. Resep cinta ya. Resep dengan cinta gitu tambah enak. Luar biasa. Nah, tadi sebenarnya saya sudah diem-diem nih nyicipin baksonya dan enak banget, guys. Pak Usman ini kan ya sibuk kerja ya pastinya. Ini ya. Kerjanya full time ya Pak Usman? Saya kerjanya full time 36 jam per minggu. Di Amsterdam. Di Amsterdam. Jadi kurang lebih ya seminggu itu kadang 5 hari, kadang 4 hari. Jadi libur 2 hari gitu satu minggunya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana membagi waktu antara kerja kemudian juga ya menjadi YouTuber, karena menjadi YouTuber juga memang pekerjaan ya, bukan sesuatu yang cuman begitu-begitu saja gitu. Banyak menyita waktu. Nah, bagaimana ya mengatur waktunya nih? Jadi mengatur waktunya itu ya saya biasanya membuat jadwal ya, membuat planning di agenda saya. Jadi kalau saya libur kemudian saya buat konten. Nah, kadang-kadang kan saya upload itu seminggu 2 kali. Jadi kalau liburnya itu susah, jadi saya tuh kadang-kadang harus mengejar deadline toh. Jadi kadang-kadang kalau libur sehari saya bikin 2 konten sekaligus supaya nanti pada waktu kerja saya tinggal share aja videonya sudah siap gitu. Karena jadi sudah harus ini ya dijadwal ya. Jadi saya rutin. Jadi saya karena permintaan dari
subscriber, jadi penonton katanya. Mak-mak ya terutama. Nunggu video berikutnya, jadi kasihan kalau terlalu lama nunggu. Jadi saya sampai saat ini baru bisa seminggu 2 kali lah. Ya memang itu juga banyak menyita waktu ya, karena shooting juga lama gitu. Itu masak itu harus detail dari awal sampai akhir. Itu harus dengan kesabaran gitu, persiapan dan lain-lain. Kemudian yang paling lama lagi editing. Editing itu biasanya saya kerjakan malam. Itu juga bisa menyita waktu 2-3 jam, bahkan 4 jam. Walaupun hanya durasi 10 menit atau 15 menit. Tapi itu yang paling sulit di situ. Karena bagaimanapun saya berusaha menghadirkan video saya itu yang enak lah gitu ya. Minimal itu standar untuk enak ditonton gitu sama ibu-ibu terutama, sama yang lainnya gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana bahwa saya tuh membuat sesuatu yang berkualitas. Walaupun mungkin kalau menurut ahli mungkin saya masih jauh ya. Masih jauh kalah dengan YouTuber-YouTuber lain lah. Ya, tapi ya itulah kemampuan saya. Dengan 249.000 itu sudah merupakan satu pengakuan ya. Nah, kalau Pak Usman sudah pernah ketemu sama YouTuber terkenal barangkali? Waktu itu ya saya memang pernah collab 1 kali dengan YouTuber Korea, Ujung Oppa. Oke ya. Ujung Oppa itu sudah subscribernya tuh 1 juta lebih lah. Mungkin di Indonesia tuh lebih tahu ya, lebih kenal Ujung Oppa itu siapa. Kemudian saya juga ya banyak lah gitu idola-idola YouTuber saya itu, tapi yang baru bisa collab sama Ujung Oppa waktu itu. Dan sampai sekarang masih kontak gitu. Insya Allah mungkin kalau saya pulang ke Indonesia liburan, dia juga minta lagi saya collab sama dia gitu, sama-sama. Iya. Nah ini karena corona, jadi rencananya sih beliau mau pulang ya dengan rencana. Ya rencananya saya bulan Mei kemarin itu mau ke Indonesia, tapi karena corona akhirnya saya cancel, dan sekarang itu tiketnya tuh dipindahkan ke tahun depan gitu. Nanti bulan Februari 3 Februari insya Allah saya ke Indonesia. So, nanti teman-teman perawat yang di Indonesia nih, kalau beliau pulang, jangan dilewatin begitu aja ya. Kontak beliau, kemudian ajak untuk datang ke kampus juga ya. Selain mungkin untuk bagi resep masakan. Ya mudah-mudahan. Tapi resep pengalaman ya kerja di Belanda. Bagaimana? Ya saya senang kalau saya ke Indonesia ada yang mau bertemu sama saya gitu. Sekedar untuk sharing-sharing pengalaman gitu. Iya. Ya saya senang juga. Oke, sekali lagi jangan dilewatin dan jangan lupa juga subscribe Indo Kuliner Hunter. Di sini nih, klik ininya ya. Supaya kalian nggak ketinggalan sama resep-resep terbaru yang mungkin resepnya nanti juga ada kombinasi-kombinasi. Resep Indonesia, resep Belanda juga. Ya, saya sementara ini kan banyak pakai bahasa Indonesia ya, tapi ada beberapa yang saya coba juga masakan Belanda, tapi ada yang saya modifikasi juga. Kemarin waktu Lebaran saya membuat konten daging ungkep ya. Ya kalau di Indonesia itu mungkin seperti rendang gitu. Ini mah versi Belanda gitu. Tapi ya itu sambutannya bagus juga karena memang empuk ya, cuman masaknya 3 jam gitu. Dan biasa effortnya 3 jam itu masak itu baru belum diedit, belum jadi video, belum bisa di-share. Tapi ya saya enjoy aja, saya lebih senang menikmati apa yang saya kerjakan gitu. Ya, kembali lagi ke kunci tadi, passion ya. Jadi ketika ini merupakan satu passion, maka Anda akan melakukannya dengan enjoy, dengan ikhlas, dan kemudian resep-resep yang diciptakan juga menjadi resep yang penuh cinta. Jadi pokoknya kalian nggak bakal nyesel deh kalau misalnya ngikutin resep-resep beliau, kemudian jajal-jajal di rumah gitu loh. Apalagi buat teman-teman perawat nih yang lagi ngikutin program Yomema ya, yang mau ke Belanda. Ini penting banget nih, karena nanti kalian juga bakal hidup mandiri di sini, kemudian juga mau nggak mau juga harus masak. So buat kalian guys, jangan lupa subscribe juga channel beliau Indo Kuliner Hunter. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kami akan menjawab
pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan lupa juga untuk follow kami, Indo Colonial Hunter dan Mantri Van Patrol, untuk mengikuti video-video kami berikutnya yang insya Allah inspiratif, motivatif untuk kalian semua. Amin. Oke, dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ciao. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Mantri Van Patrol, saat ini saya sudah berada di rumahnya. Aduh, cut. Saya belum siap tadi.